terhormat, perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan, SPD. Saya guru di MI Attaqwa 13 Bebelan, Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua di LPTK UIN Sari Widyosolo Jakarta. Pada hari ini Kamis 27 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di MI Attaqwa 13 Kampung Pulau Asam Babelan Bekasi pada kelas 3 materi pembelajaran salat bagi orang yang sakit. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, KM terlebih dahulu memimpin doa. Ya, ayo maju KM-nya. Depan, belakang. Memimpin doa bersama. Yang lain ikutin ya. Ikutin doa. Ya, KM mulai. Setelah kita membaca doa, semoga kita belajar dapat dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, kita akan membacakan Pancasila bersama-sama. Ya, ayo maju. Silakan ikuti bersama-sama ya. Teman-teman membaca Pancasila, berdiri terlebih dahulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa.
adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Rakyat yang dipimpin Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Rizky Baroh, Terus? Rizky Aditya, Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit. Ya, sakit. Nanti yang sakit kita doakan agar cepat sembuh. Nah, untuk yang hadir saya ingin mengabsen ya. Tata, Ajis, ya. Puspa, Kaila, Akbar, Muhammad Wahyu, Kansa, Najwa, ya. Baik. Untuk hari ini saya ingin memeriksa kerapian kalian. Ya. Semuanya pakai sepatu? Oke. Kaos kaki pakai? Ya, ya. Ini wah, rambutnya panjang nih, besok dipotong ya. Biar rapi, biar lebih ganteng. Ya, terus. Ya. Sebelum mulai belajar, kita akan berolahraga sedikit biar belajarnya tuh nggak ngantuk, biar semangat. Ya, kamu semua ikutin arahan saya. Siap? Tangan di atas. Hitung 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terima kasih. Ya, gimana? Segar-segar? Ya, ya, terima kasih ya. Sebelum memulai, saya ingin bertanya, apa masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Coba, kamu jelasin. Masih ingat gak pembelajaran yang lalu? Tentang apa? Ya, apa itu saudara semua? Oke, terima kasih. Sekarang saya akan bertanya materi yang akan kita mulai belajar pada hari ini. Materi yang saya akan jelaskan, saya akan terangkan tentang sholat bagi orang sakit. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tuh. Mari kita akan mempelajari materi tentang sholat bagi orang sakit. Ya. Ya. Saya akan memberikan gambaran tentang manfaat sholat bagi orang sakit. Kalau kamu sudah paham tentang sholat bagi orang sakit, maka kamu akan mendapat manfaat, bisa mengerjakan sholat dalam kondisi apapun. Dari segi sakit, bisa lagi sakit bisa mengerjakan sholat, sehat apalagi. Ya. Jadi sholat itu wajib dikerjakan, mau sakit mau enggak. Ya.
saya akan menyampaikan tujuan mempelajari tentang sholat bagi orang sakit. Yang pertama, ketentuan sholat bagi orang sakit. Yang kedua, tata cara sholat bagi orang sakit. Yang ketiga, hikmah bagi orang sakit. Jadi kalau mengenai sholat itu ada hikmahnya. Ya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang salat bagi orang sakit. Baik, saya akan menjelaskan. Marilah simak PowerPoint berikut ini ya. Lihat. Yang pertama, salat bagi orang sakit. Ya, ketentuan salat bagi orang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk beribadah kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi Allah memerintahkan kita itu beribadah kepada Allah dengan kemampuan kita yang dimiliki. Maksudnya yaitu kalau kita lagi sakit, ya, dengan cara sholat, dengan cara duduk. Kalau nggak bisa duduk, tiduran. Kalau nggak tiduran, berbaring. Ya. Terus yang kedua, di antara kewajiban ibadah yang harus dilakukan kaum muslimin adalah mengerjakan sholat fardu 5 waktu baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Jadi itu sholat adalah wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Ya, mau lagi sakit, mau lagi sehat, itu harus ngerjain sholat. Ya. Yang ketiga, bagi orang yang sedang sakit, Allah SWT memberikan keringanan dan kemudahan dalam mengerjakan sholat. Jadi, kalau orang yang lagi sakit, Allah memberikan kemudahan untuk mengerjakan sholat. Ya, enggak mesti harus berdiri. Kalau dia misalnya lagi sakit, nggak bisa bangun, kakinya main bola, terus leo, bisa berdiri? Nah, bisa. Ya, maka Allah itu memberikan keringanan dengan cara duduk. Terus, nih firman Allah, wattaqullaha mastata'tum. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertakwamu. Quran surah Al-Qur'an ayat 16. Terus yang selanjutnya, salat bagi orang sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya. Yang selanjutnya, bacaan sholat sama. Nah, dengan sholat seperti biasanya, hanya berbeda pada posisi dan beberapa gerakan. Ya, jadi sholat bagi orang sakit itu sama bacaannya. Yang membedakan adalah gerakannya. Ya, beda gerakannya. Di sini ada beberapa cara sholat yang bisa dilakukan bagi orang sakit. Ada cara-caranya. Cara-cara sholat bagi orang sakit. Kita lihat. Yang pertama, sholat dengan cara duduk. Ini, sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang sakit yang tidak sanggup mengerjakan sholat dengan berdiri. Ya, jadi kalau kamu lagi sakit, terus buat sholat untuk berdiri, rasanya nggak sanggup. Asal berdiri sholat lama, kepala pusing. Jadi dibolehin untuk duduk.
duduk iftiros, menghadap kiblat dan berniat melaksanakan duduknya menghadap mana? Kiblat. Mana kiblat? Jangan menghadap sono, salah. Jadi sholatnya tetap menghadap kiblat walaupun dengan cara duduk. Selanjutnya takbiratul ihram sambil membaca takbir. Ya, takbiratul ihram membaca takbir. Hadapnya kiblat, sambil duduk baca takbir. Allahu akbar. Ya. Itu ambil takbir. Duduk. Allahu akbar. Ya. Gitu. Tetap kita maksudnya hadap kiblat. Ya. Yang kedua, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah, baca Al-Fatihah dan surat pendek. Sama dengan surat-surat fardu lain. Dan selanjutnya ruku dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk, membaca tasbih. Ya. Allahu akbar. Ruku. Badannya agak membungkuk. Membacanya sama. Tahu bacanya? Ya. Terus yang iktidal dilakukan dengan posisi duduk. Iftirosh membaca tasbih. Kayak begini, di ruku sami Allahu liman hamidah. Baca tasbih. Ya. Selanjutnya sujud dilakukan seperti sujud biasa atau jika tidak mampu cukup dengan membungkukkan badan lebih rendah. Nah, tadi ruku badannya agak tinggi, tapi kalau sujud agak rendah. Gitu ya. Yang G, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir sama seperti pada sholat biasa, dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ya, duduk di antara dua sujud itu sama duduknya biasa. Selanjutnya mengucapkan salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau misalnya udah selesai sholatnya, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah tata cara sholat dengan cara duduk. Selanjutnya tata cara sholat dengan cara berbaring. Salat dengan cara berbaring. Salat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang sakit yang tidak mampu mengerjakan salat dengan cara berdiri maupun duduk. Jadi kalau cara berbaring ini itu orang sakit nggak mampu berdiri dan nggak mampu duduk, maka sholatnya berbaring. Berbaringnya madep mana? Tetap menghadap kiblat. Ya. Terus, adapun tata caranya salat sambil berbaring. Ya, caranya. Yang pertama, berbaring posisinya ke arah kanan. Ya, miring ke arah kanan dan menghadap kiblat. Jadi, tiduran miring menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Tahu utara mana? Kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah ya, selatan. Terus sama Allahu Akbar sambil tiduran. Ya. Yang B, posisi tangan sedekap sama seperti sholat biasa. Sedekap. Yang C,
Gerakan salat dilakukan dengan isyarat menggunakan kepala atau kedipan mata. Jadi kalau misalnya ruku pakai kepala atau kedipan mata. Ya, kalau dengan cara salat tiduran itu dilakukan gerakannya menggunakan kepala atau mata. Ya. Apabila kamu sholat lagi sakit, ya, itu buat gerakin kepala itu rasanya susah. Itu bisa menggunakan di dalam hati. Jadi sholatnya bisa caranya di dalam hati. Ya. Selanjutnya, sholat dengan cara telentang. Telentang nih. Sholat dengan cara telentang dilakukan jika mampu lagi untuk berbalik miring. Nah, jadi sholat dengan cara telentang kamu dilakukan jika tidak mampu miring, sakit parah, pengen sholat tapi buat miring nggak bisa, maka boleh dengan cara telentang. Ya, kalau misalnya miring susah, susah nih, nggak bisa, boleh menggunakan cara telentang. Tata cara sholat telentang diantaranya, yang pertama, posisi badan telentang dengan posisi telapak kaki menghadap arah kiblat, dan jika mampu kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Nah, sekarang beda. Kalau tadi kan kalau miring kepalanya di utara, kakinya di belakang. Kalau tidur, kalau sholat telentang itu kita kakinya di kiblat, ya, kepalanya diganjel pakai ban. Jadi gitu. Sama gerakannya. Allahu Akbar sampai tidur, kepalanya diangkat. Ya, sama. Bacaannya juga sama seperti sholat-sholat wajib. Ya, yang selanjutnya, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menggunakan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati. Jadi kalau misalnya itu gerakannya pakai kepala, misalnya ruku pakai kepala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau kedipan mata. Ya. Terus bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan dalam hati. Jadi bacaan dibaca seperti biasa. Tapi kalau misalnya tidak mampu, cukup di dalam hati. Ya. Yang selanjutnya, hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah sholat bagi orang yang sakit, di antaranya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Jadi orang yang rajin ngerjain sholatnya, maka akan dekat kepada Allah. Ya. Terus yang kedua, hati lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapat dengan beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sering ibadah kepada Allah, sering sholat, ya itu maka hati kita jadi tenang dan tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika sedang sakit. Jadi Allah itu Maha murah hati. Ya, jadi kalau orang lagi sakit diberikan kemudahan untuk sholat. Nggak mungkin kalau orang lagi sakit, masa disuruh sholat juga berdiri? Nggak mungkin kan? Kenapa?
diri aja susah, makanya diberikan kemudahan oleh Allah dengan cara yang tadi. Cara apa? Cara duduk, terus berbaring dan dewasa. Jangan lupa mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur jika kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah. Jadi sholat bagi orang yang sakit itu bisa mengingatkan kita ya betapa enaknya itu kalau kita sehat. Kalau kita sehat mau ngerjain apa aja enak. Tapi kalau sakit bisa ngerjain. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keenam, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Jadi kalau kita rajin beribadah, beriman kepada Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau orang-orang yang dicintai Allah, maka akan masuk. Ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan tentang sholat bagi orang sakit? Saya Pak, Ya, Najwa. sholat sambil berbaring itu harus menghadap kemana? Ya, yang tadi kita bahas, sholat yang orang lagi sakit sambil berbaring itu madepnya kemana? Ya, dia tetap menghadap kiblat. Mau duduk sholatnya, mau jalankan sholatnya, tetap menghadap kiblat. Paham? Ya, ada lagi? Ya. Pak, apakah orang yang sedang sakit tidak mampu menggerakkan badannya, menggerakkan tubuhnya, maka sholatnya bagaimana? Ya. Bagi orang yang sakit yang tidak mampu menggerakkan tubuhnya, badannya, itu sholatnya dengan cara gimana? Bisa dengan cara telentang, bisa dengan cara berbaring. Dengan sesuai dengan dia lagi sakitnya. Dia misalnya sakitnya masih bisa duduk, menggunakan cara sholat duduk. Nggak bisa duduk, menggunakan cara sholat. Wah. Ya. Ya. Sekarang kalian membuat kelompok. Ya, berkelompok. Barisan ini kelompok, ini barisan ini, baris ini, baris ini. Sekarang membuat kelompok untuk mendiskusikan tentang materi bagi orang sakit. Ayo, mulai.
Sekarang coba rapi lagi duduknya, kembali. Ya, sekarang kita koreksi. Benar atau tidak susunannya? Ya, yang pertama, salat dengan cara duduk. Posisinya dengan menghadap kiblat, benar gak? Oh. Yang kedua, membaca doa iftitah, benar gak? Nah. Yang ketiga, i'tidal, benar salah? Salah. Salah. Berarti habis membaca iftitah apa? Ruku. Ruku. Ya. Habis ruku, apa lagi? I'tidal. Terus habis i'tidal, sujud, benar? Habis sujud, duduk, tahiyat, benar salah? Selanjutnya apa tuh? Berarti masuknya ke ya. Oke. Yang kedua, kita koreksi. Salat dengan cara berbaring. Yang pertama, berbaring posisi miring ke kanan, menghadap kiblat. Betul salah? Betul. Posisi sedekap, betul? Betul. Terus gerakan salat dilakukan dengan isyarat menggunakan kepala atau mata. Betul? Ya, kelompok 2 betul, bagus. Sekarang kelompok 3. Kita koreksi. Posisi badan telentang. Telapak tangan posisinya menghadap ke arah kiblat. Betul? Dan diganjal dengan bantal. Betul? Yang kedua, salat seperti menganggukkan kepala. Betul. Terakhir, kalau tidak mampu menggunakan dalam hati. Ya, betul. Berarti kelompok 3 betul. Kelompok kanan. Ya, salah sedikit kelompok 1. Ya. Ya, baik. Siapa yang ingin menyimpulkan tentang sholat bagi orang sakit? Saya, Pak. Ya, ayo silakan maju. Lansa. Saya ingin menyimpulkan tentang sholat orang yang sakit. Dengan mempelajari sholat bagi orang yang sakit, kita dapat melaksanakan ibadah dengan kondisi apapun itu. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Kansa. Ya, tadi Kansa menyimpulkan kita mempelajari sholat bagi orang sakit itu banyak hikmahnya. Ya, kita dengan mempelajari sholat bagi orang sakit itu kita apa? Bisa melakukan ibadah dengan kondisi apapun. Ya, tadi saya sudah jelaskan dengan kondisi kamu sehat bisa, sakit bisa, mau lagi sakit nggak bisa duduk bisa tiduran atau berbaring. Ya, jadi kesimpulan belajar tentang sholat bagi orang sakit, jadi kita bisa mengerjakan ibadah sholat dengan kondisi apapun. Ya,
mau dengan duduk, mau dengan berbaring, mau dengan salat. Ya, baik. Ya, baik. Sekarang saya akan membagikan soal. Nanti kamu isi ya. Ini mengenai tentang sholat bagi orang sakit. Ya, apa kalian sudah mengerti tentang sholat bagi orang sakit? Jadi, sholat bagi orang sakit itu kamu harus bisa mempelajarinya. Jika nanti waktu sakit kamu sudah bisa mempraktikkannya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, ya. Nanti kita akan mengadakan tentang praktek sholat bagi orang sakit. Tapi di pelajaran minggu depan, ya, kita akan melaksanakan sholat bagi orang sakit. Kita akan mempraktekannya. Ya, baik. Selesai sudah materi pada siang hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan bisa kamu pelajari lagi di rumah dengan buku atau internet ya tentang masalah sholat bagi orang sakit. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kamu mendapatkan ilmu yang sudah kita peroleh dari pembelajaran kita. Kita akan mengakhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.